Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang pegawai Kementerian Luar Negeri di Lima, Peru dilaporkan meninggal dunia usai menjadi korban penembakan pada Senin malam waktu setempat. Korban meninggal dunia usai ditembak sebanyak 3 kali oleh orang tak dikenal. Korban adalah Zetro Leonardo Purba, pegawai staf Kementerian Luar Negeri yang menempati atau ditugaskan sebagai penata kanselerai muda di KBRI. Penembakan dilakukan oleh 2 orang tak dikenal dari jarak dekat, hanya beberapa meter dari kediaman korban. Nah, untuk mendalami hal ini, kita ketahui bersama sikap tegas dari pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri juga sudah disampaikan, dan informasi dari media yang kita ketahui adalah kepolisian setempat juga tengah mendalami serius penembakan yang terjadi terhadap Zetro Leonardo Purba. Sudah tersambung pagi ini ya? Sudah. Dan juga pemirsa, Bapak Ricky Suhendar. Melalui sambungan telepon ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Peru yang berkantor di Lima, Peru. Selamat pagi waktu tanah air, malam waktu setempat ya Pak Dubes. Selamat pagi waktu Jakarta, betul kami di sini sedang pukul 8 malam. Pak Dubes, kronologis yang perlu kita ketahui Pak, dari yang data yang masuk ke Bapak selaku Dubes di sana? Baik, terima kasih. Seperti tadi disampaikan terkait dengan kasus penembakan saudara Zetro ini, terjadi tepatnya pada hari Senin, tanggal 1 September pukul 6.45 waktu Peru ya. Jadi yang bersangkutan saat itu baru pulang kantor, menuju rumahnya ya, apartemennya, dan saat mendekati tiba di depan apartemennya sudah ditunggu oleh orang tidak dikenal dan langsung menembak saudara Zetro dalam jarak dekat ya, dan tembakan tersebut berakibat fatal karena tepat di bagian kepalanya sebanyak 3 kali sehingga yang bersangkutan jatuh. Dan setelah kondisi tersebut, polisi datang ke TKP dan membawa saudara Zetro ke rumah sakit, namun sangat disayangkan tidak dapat bertahan dan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Itu kronologis sementara yang mengakibatkan saudara Zetro meninggal dunia. Kita turut berduka cita, berbela-sungkawa ya Pak ya, atas kejadian ini dan wafatnya salah satu staf di KBRI ya berarti ya. Betul sekali Pak Riki, kalau tadi informasi kita dapatkan kan memang pihak polisian sana juga sedang mendalami hal ini. Tentu juga Pak Riki dan rekan-rekan di kedutaan juga pasti juga sedang mendalami hal ini. Kalau kita lihat dari video, itu kan sebenarnya kondisi masih ramai ya Pak ya. Masih ramai di depan kediaman dari korban gitu. Apakah ada indikasi bahwa ini memang bukan orang biasa pelaku ini? Nah, memang berdasarkan koordinasi kami dengan pihak kepolisian setempat, pihak menyatakan memang pelaku dipandang sebagai profesional ya, karena mereka bekerja secara sistematis begitu, berkelompok dan melakukan tembakan secara tepat kepada target yang ditarget begitu ya, sehingga tidak ada kesempatan gitu untuk mengelak. Nah, jadi kami pun sudah meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh ya, dan objektif, transparan, dan saya sendiri telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Peru ya, dan memberikan komitmen penuh untuk melakukan penyelidikan ya terhadap penembakan ini. Dan Bapak Menlu sendiri, Bapak Menlu Sugiono sudah berkomunikasi langsung dengan Menlu Peru untuk meminta perhatian khusus penanganan kasus ini. Ya, ada update dari kepolisian setempat Pak terkait dengan pelaku, apakah sudah ditangkap atau sudah juga diketahui identitasnya? Nah, saat ini pihak kepolisian Peru masih terus menyelidiki ya siapa pelaku dari penembakan ini, dan
masih belum diperoleh hasil final. Namun berdasarkan dari olah TKP dan hasil video CCTV itu Ya. polisi sudah bisa menduga para pelaku ini, namun belum bisa merilis karena masih Oke. harus mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Ya. Oke. Demikian. Untuk korban, Pak, ya, mungkin bisa jelaskan kepada kami yang bersangkutan ini, Pak. Karena kan yang beredar di tanah air ini kabarnya adalah staf baru. Betul, belum lama. Belum lama. Silakan, Pak Dubes. Betul, Saudara Jatuh sendiri baru tiba di Lima Peru dalam menjalankan tugasnya sebagai penata Kanselerai ya, yang bertanggung jawab di masalah administratif dan keuangan kurang lebih 5 bulan. Tiba bekerja di KBRI 5. Jadi masih relatif baru. Pembawaan yang bersangkutan sangat ramah ya dan baik ya. Jadi kami pun sangat terkejut karena kaget karena dalam waktu singkat terjadi kejadian yang sangat mengejutkan. Jadi pihak polisi pun juga cukup kaget tapi kami tidak mau berspekulasi terkait mengapa korban almarhum menjadi target penembakan dari kelompok penembak yang profesional seperti ini. Oke. Nah, memang artinya situasi di Peru. Silakan Pak, silakan Pak. Gimana? Nah, situasi di Peru seperti apa, Pak? Di Peru ini juga saat ini memang mengalami krisis sosial ekonomi ya. Banyak sekali tingkat kerja kriminal yang meningkat. Namun kita tidak menyangka kenapa kasus ini lalu bisa sasaran itu adalah warga negara kita gitu ya, pada warga negara kita dan khususnya diplomatic community ya yang ada di sini ini yang membuat pihak Peru pun masih terus mencari jawabannya. Oke, terakhir Pak ya, mungkin singkat saja, kalau dari penalaran dari data yang Bapak sampaikan kepada kami pagi ini di tanah air ini, artinya seorang penata staf gitu ya di bagian administrasi, biasa mengurus keuangan, bicara soal aktivitas dia mungkin dalam beberapa kasus yang ditangani dan lain sebagainya, jauh lah Pak ya, artinya tidak terkait dengan hal tersebut ya Pak ya. Ya. Tadi seperti disampaikan, saya tidak mau berspekulasi juga karena polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tadi sampaikan juga semoga ya tidak ada kaitannya dengan politis ataupun hal-hal di luar hal lain dan murni kriminal. Sehingga lebih memudahkan bagi penanganan lebih lanjut. Ya, sekali lagi kami turut berduka cita Pak atas kita turut berduka ya Pak ya. Salah satu staf di Kedutaan Peru. Terima kasih banyak Pak Dubes, Pak Riki Suhandar sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih, selamat malam waktu Peru, Pak Dubes. Baik, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Pak.